Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sahabat warahmatullahi religi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang dirahmati Allah, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam acara transformasi Kementerian Agama Islam Kabupaten Bantul menuju Indonesia Emas tahun 2045. Selamat sore Bapak Kasih Bimas Islam, Bapak Haji Sugito, SAG MSI. Bahwa pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang peran Bimas Islam dalam pelayanan. Namun sebelum itu, marilah kita terlebih dahulu kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat religi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang dirahmati Allah, mungkin pada kesempatan hari ini kita akan menyaksikan juga mendengarkan nanti dari Bapak Kasih Bimas Islam yang akan menjelaskan tentang peran serta Bimas Islam dalam pelayanan umat. Untuk itu waktu kita silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadi wa ala alihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat religi Kementerian Agama Kabupaten Bantul, semuanya yang kami hormati, semuanya yang berbahagia. Perkenankan pada kesempatan kali ini kami hadir untuk menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan tupoksi yang kami emban selaku Kasih Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Bantul dalam pelayanan masyarakat. Ya, tentunya Bimas Islam sangat berperan dalam melayani masyarakat. Tentunya yang sebagai ujung tombak adalah di KUA, di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, yaitu tentang pertama masalah itu pernikahan, juga masih ada tentang kemajidan, juga ada tentang kepenyuluhan. Jadi gimana ini peran serta Bimas Islam dalam melayani masyarakat dalam bidang pernikahan? Ya, terima kasih Mas Toto. Jadi pada kesempatan ini kami sampaikan di Kementerian Agama Kabupaten Bantul ini ada 17 Kapanewon. Jadi ada 17 KUA Kapanewon yang di sana melayani beberapa hal, diantaranya adalah pernikahan ataupun perkawinan. Nah, pernikahan itu ada yang dilaksanakan di kantor, ada juga pernikahan yang ada di luar kantor. Itu tergantung keluarga mempelai menginginkan kemana begitu. Kalau keluarga mempelai menginginkan akad nikah di kantor itu dengan biaya 0 rupiah, sedangkan kalau di luar kantor dengan membayar melalui bank yang ditunjuk sebesar 600.000 rupiah. Iya, terima kasih. Apakah petugas-petugas atau penghulu dari KUA yang ada di wilayah Kabupaten Bantul masih menerima imbalan di masyarakat dalam memenuhi tugas dan kewajibannya sebagai penghulu untuk melaksanakan pernikahan baik di kantor maupun di luar kantor, Pak Kasih? Ya, saya pastikan pada kesempatan kali ini bahwa penghulu kami yang ada di KUA Kapanewon manakala melayani masyarakat dalam hal pernikahan itu saya pastikan tidak menerima imbalan apapun kecuali yang ada dalam regulasi, yaitu membayar 600 rupiah manakala pelaksanaan pernikahan itu di luar kantor. Jadi sekali lagi kami pastikan penghulu kami sudah tidak menerima lagi gratifikasi. Demikian Mas Toto. Ya, terima kasih. Jadi ini mungkin juga sebagian masyarakat yang belum mengetahui tentang keberadaan atau pentingnya informasi-informasi tentang pernikahan baik yang ada di kantor maupun di luar kantor. Ternyata yang kalau pernikahan di dalam kantor itu tidak dipungut biaya, sedangkan kalau di luar kantor
itu dipungut biaya Rp600.000 Iya. tanpa ada embel-embel atau tambahan biaya lain. Ya, dan Rp600.000 itu membayar melalui bank yang ditunjuk, jadi tidak membayar kepada petugas manakala di kantor. Ya, itu. Ya, terima kasih. Untuk informasi selanjutnya, mungkin masyarakat juga perlu tahu bahwa Bimas Islam itu bekerja sama dengan instansi-instansi terkait tentang kemasjidan. Mungkin Pak Kasih bisa menjelaskan bahwa dalam kemasjidan itu yang sekarang lagi ngetren itu tentang ukur arah kiblat. Ya. Nah, gimana prosedur atau mekanisme masyarakat itu ingin mengajukan layanan dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, khususnya bidang bimbingan masyarakat Islam itu dalam untuk mencapai layanan ukur arah kiblat. Ya. Jadi ukur arah kiblat ataupun layanan syariah itu juga menjadi tupoksi kami di Kementerian Agama. Di antaranya adalah layanan ukur arah kiblat. Nah, mekanismenya cukup simpel, masyarakat ataupun takmir masjid tinggal mengajukan permohonan ke kami di Bimas Islam melalui PTSP. Nah, setelah itu masuk di Bimas Islam, kami jadwalkan untuk dilaksanakan layanan ukur arah kiblat. Seperti itu, Mas Toto. Iya, itu setelah masuk PTSP, lalu masuk Bimas Islam, dan kan SOP masyarakat untuk mendapatkan layanan itu berapa hari Pak Kasih? Itu layanan 1 hari bisa. 1 hari bisa. Namun demikian harus kadang menyesuaikan dengan cuaca. Oh, ya, iya. menyesuaikan cuaca. Kalau cuacanya hujan atau mendung, ya mau tidak mau ditunda karena kami menggunakan alat ya teodolit. Nah, kalau suasana hujan itu matahari tidak nampak sehingga ya perlu menyesuaikan kondisi. Namun pada hakikatnya kami dalam pelaksanaan, dalam pelayanan mengutamakan kepuasan masyarakat. Bahkan ada itu masyarakat yang meminta karena segera akan dibangun, pada hari itu juga meminta untuk segera diukur, pun pernah terjadi seperti itu. Iya. Nah. Jadi gini Pak Kasih, mungkin dalam SOP untuk mendapatkan layanan arah kiblat mungkin itu maksimal 5 hari dari waktu pengajuan, tapi masyarakat juga harus lebih paham dan tahu bahwa untuk bisa dilayani ukur arah kiblat karena menggunakan itu sebagai patokan utama adalah matahari. Jadi mungkin masyarakat juga perlu tahu kalau kondisi cuaca memang tidak bersahabat, matahari belum kelihatan, dari petugas ukur arah kiblat itu tidak bisa melayani Pak Kasih, seperti itu. Iya. Yeah, seperti itu. Tadi masyarakat juga harus paham, harus tahu bagaimana prosedur dan bagaimana proses untuk melakukan atau ukur arah kiblat itu tadi. Ya. Kembali lagi kita Pak Kasih pada layanan masyarakat, yaitu tentang pernikahan. Ya, akhir-akhir ini masyarakat Kabupaten Bantul terutama bahwa untuk menekan angka pernikahan dini juga angka perceraian. Yeah. Langkah-langkah apa yang diambil oleh Bimas Islam dalam menekan angka perceraian juga pernikahan dini? Yeah. Ya, terima kasih Mas Toto. Jadi untuk menekan tentang pernikahan dini, diantaranya di Kementerian Agama atau di Bimas itu ada program yang namanya BRUS, ya. Bimbingan Remaja Usia Sekolah. Ya. Nah, itu salah satu upaya agar siswa ataupun remaja harus matang terlebih dahulu sebelum masuk ke pelaminan ataupun pintu perkawinan itu. Kemudian untuk kaitannya dengan mencegah adanya perceraian lah begitu, upaya begitu. Ya, upaya. Kami di Kementerian Agama melalui kantor-kantor urusan agama ada perintah dari atasan bahwa setiap caten
itu harus mendapatkan bimbingan perkawinan, ya, bimbingan perkawinan. Nah, bimbingan perkawinan itu diadakan di kantor urusan agama. Namun demikian untuk tahun 2024 ini bimbingan perkawinan yang diadakan itu tanpa dukungan DIPA. Ya. Jadi perlu kami sampaikan kalau di tahun 2023 dulu bimbingan perkawinan itu ada paling tidak ada 3 kategori, ada bimbingan perkawinan secara klasikal, ada bimbingan secara mandiri dengan berdipa, ada bimbingan mandiri penuh. Nah untuk 2024 ini sepertinya bimbingan mandiri, bimbingan Klaten mandiri. Ya. Mohon maaf Pak Kasih, mungkin perbincangan kita masih sangat menarik, juga masyarakat Kabupaten Bantul khususnya atau masyarakat luas secara umumnya ini masih menginginkan nanti penjelasan dari Bapak Kasih Bimas Islam tentang peran serta Bimas Islam dalam pelayanan. Namun ada yang mau lewat ini, kita saksikan terlebih dahulu. Ya, sahabat religi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, kita kembali kepada tema awal yaitu peran serta Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul dalam pelayanan umat. Kita lanjutkan Pak Kasih. Ya, monggo. Ya, itu tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kasih Bimas Islam, Bapak Haji Sugito SAG MSI, bahwa tentang itu untuk melakukan pencegahan pernikahan dini juga untuk melakukan penekanan angka perceraian. Sudah dijelaskan oleh Bapak Kasih Bimas Islam, salah satu cara yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul melalui Seksi Bimas Islam itu tadi dengan adanya bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan yaitu tentang bimbingan remaja usia sekolah yang akan kita tanyakan Pak Kasih ini, bahwa sasaran remaja usia sekolah itu tingkat SLTP atau SLTA itu yang dilakukan. Jadi itu untuk tingkat SLTA ataupun madrasah aliyah. Jadi perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan BRUS ini nanti mungkin lebih banyak ke teman-teman kita yang ada di madrasah itu, karena sudah banyak guru-guru madrasah yang ada di madrasah aliyah negeri yang sudah pernah mengikuti BIMTEK, bimbingan remaja usia sekolah. Jadi nanti mungkin dioptimalkan ke sini, termasuk dari kantor urusan agama, baik penghulu maupun penyuluh juga sudah banyak yang mengikuti BIMTEK BRUS, sehingga nanti apa yang pernah diterima di waktu BIMTEK nanti bisa diamalkan dan dilaksanakan untuk melaksanakan kegiatan bimbingan remaja usia sekolah yang ada di masing-masing Kapanewon. Seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi untuk bimbingan remaja usia sekolah yang disasar adalah yaitu tingkat SLTA. Ya. Nah, yang sekarang yang akan kita tanyakan pada Pak Kasih, berapa target dari Kementerian Agama Kabupaten Bantul khususnya untuk menyasar melakukan bimbingan remaja usia sekolah, berapa targetnya, berapa personilnya? Iya. Jadi kemarin pas pengisian Perkin atau pembahasan Perkin untuk di Kabupaten Bantul ini mendapatkan alokasi atau jatah paling tidak 1.000
1.000 siswa, luar biasa. dan itu nanti kami petakan yang di madrasah berapa, kemudian di sekolah umum berapa, nanti kita komunikasikan lebih lanjut. Ya. Ya, dari sekian target itu adalah bimbingan secara mandiri, dalam artian itu tidak biaya dari negara, atau memang itu ada biaya-biaya untuk melaksanakan bimbingan seperti itu? Kalau melihat dari DIPA yang ada di Kementerian Agama memang tidak ada. Oh, tidak ada. Ya, nanti ya kita berkomunikasi dengan madrasah ataupun sekolah agar supaya walaupun tidak ada DIPA, namun program itu tetap dilaksanakan. Ya, nanti bisa menggandeng dengan instansi-instansi dan lain sebagainya. Seperti itu, Mas Toto. Apakah bimbingan remaja usia sekolah itu dirasa efektif untuk menekan pernikahan dini, juga menekan tingkat itu angka perceraian kira-kira? Jadi apakah itu adalah merupakan hanya salah satu upaya. Salah satu upaya. Karena kalau pernikahan dini, kemudian apalagi nanti berkaitan dengan perceraian, itu kan ada beberapa faktor. Ada beberapa faktor. Jadi kita di Kementerian Agama hanya berupaya agar supaya pernikahan dini itu bisa ditekan, kemudian tingkat perceraian itu bisa tertanggulangi. Demikian, Mas Toto. Iya, terima kasih Bapak Kasih Bimas Islam. Mungkin yang itu untuk bimbingan perkawinan untuk pranikah. Jadi untuk tahun 2023 itu mungkin ada beberapa ribu yang harus dilaksanakan atau dibimbing. Tapi untuk tahun 2024 ini apakah masih seperti pada tahun 2023 kemarin? Ya, jadi perlu kami sampaikan seperti di atas, targetnya itu seluruh caten itu mendapatkan bin-win. Ya. Seluruh caten itu mendapatkan bin-win, karena yaitu supaya untuk memberi bekal, kemudian juga untuk penanggulangan dan sebagainya. Itu. Ya, terima kasih. Sahabat Religi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang dirahmati Allah, mungkin akan kita lanjutkan dalam sesi yang lain. Akan kita tanyakan pada Bapak Kasih Bimas Islam, yaitu tentang peran serta seksi Bimas Islam dalam bidang penyuluhan. Ya, mungkin masyarakat luas itu juga ingin tahu peran serta itu dalam pelayanan itu bagaimana yang dilakukan oleh seksi Bimas Islam. Ya, terima kasih Mas Toto. Jadi kami di Kementerian Agama Kabupaten Bantul itu mempunyai beberapa penyuluh yang kami tempatkan di KUA Kapanewon. Nah, sekarang ini ada penyuluh yang dinamakan PAI, penyuluh agama Islam fungsional, maupun penyuluh agama yang kemarin melalui seleksi dari PAH, penyuluh agama honorer, menjadi P3K. Nah, masing-masing penyuluh itu secara secara tupoksi masing-masing melaksanakan tupoksi yang ada di masyarakat tempat mereka ditugaskan. Itu. Ya. Mohon maaf Bapak Kasih Bimas Islam, mungkin kita potong sejenak pembicaraan kita, walaupun ini semakin lama semakin menarik, juga masyarakat juga pengen tahu peran serta apa yang dilakukan oleh seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul dalam melaksanakan yaitu tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayan umat. Nah, terlebih dahulu masih ada, kita saksikan akan ada satu lagi yang akan lewat. Silakan.
Ya, sahabat religi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang dirahmati Allah, kita kembali lagi pada tema yaitu tentang peran serta Bimas Islam dalam pelayanan umat, yaitu tentang kepenyuluhan. Ya. Ya, itu kita. Silakan Pak Kasih. Ya. Terima kasih Mas Toto. Jadi penyuluh kita yang ada di Kapanewon, di sana kan seperti saya sampaikan tadi, yang pertama itu ada yang namanya PAI, penyuluh agama Islam fungsional. Kemudian juga ada yang namanya penyuluh yang P3K. P3K yang berasal dari teman-teman kita dari PAH. Kemudian juga pada tahun ini masih ada penyuluh agama non PNS yang kemarin karena kualifikasi atau karena belum memenuhi kriteria untuk masuk di P3K, sekarang masih menjadi penyuluh agama non PNS sampai di akhir 2024 ini. Nah, dari penyuluh yang ada itu bertugas untuk membimbing masyarakat yang ada di wilayahnya, ya. Jadi ada yang melaksanakan bimbingan melalui pembinaan remaja, pembinaan melalui majelis taklim dan lain sebagainya. Itu Mas Toto. Ya, terima kasih. Ya, mungkin masyarakat juga perlu tahu Pak Kasih, ya, bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul khususnya, ya, ini melalui penyuluh-penyuluh agama Islam fungsional maupun yang P3K yang ada di tingkat Kapanewon, itu sekarang tugas-tugas itu apakah sampai di masyarakat? Apakah ada pembinaan-pembinaan atau di situ ada punya binaan-binaan di masyarakat itu Pak Kasih? Ya, harus. Memang penyuluh agama kita yang ada di Kapanewon harus memiliki binaan, ya, binaan yang ada di masyarakat, karena memang salah satu tugasnya adalah itu, ya, atau kalau bisa dikatakan binluh, bimbingan kepenyuluhan. Ya, di sana dia masuk di masyarakat, ya, masyarakat untuk membuat ataupun mendirikan majelis taklim, yang mana majelis taklim itu yang dia menjadi tugas pokoknya, dan dalam perkin itu pun masing-masing penyuluh itu memang harus paling tidak satu orang penyuluh itu melaksanakan ataupun punya berapa pokbin, minimal 5, atau kalau tahun dulu, tahun sebelum 2024 dengan rencana perkin ini malah banyak itu, ada yang 14, ada yang 20 dan lain sebagainya. Dan ini karena sekarang ini sudah melalui perkin dan lain sebagainya, itu sudah ada ukurannya. Kita tinggal membreakdown dari dari pimpinan, jadi sampai bawah itu melaksanakan berapa pokbin, itu sudah terukur kalau sekarang ini. Terima kasih. Ya, untuk yang terakhir kali ini Pak Kasih, ya, mungkin masyarakat luas juga sahabat religi Kantor Kabupaten Bantul itu perlu mengetahui bagaimana mekanisme atau proses untuk mendapatkan izin produk halal itu. Mungkin dari penyuluh-penyuluh juga sebagai pendamping tingkat KUA Kapanewon. Ya, terima kasih Mas Toto. Jadi sekarang ini memang pemilik usaha atau pelaku usaha itu mendaftarkan usahanya untuk didaftarkan menjadi halal gitu, sertifikasi halal. Jadi mekanismenya sekarang ini kan di masing-masing Kapanewon itu sudah ada yang namanya PPH, pendamping produk halal. Jadi pelaku usaha dimanapun di wilayah Kabupaten Bantul, mohon segera untuk memproses pendaftaran produknya, mendapatkan sertifikat halal melalui teman-teman kami yang ada di kantor urusan agama yang namanya PPH, pendamping produk halal, dan itu untuk saat ini masih gratis. Masih gratis. Itu untuk sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024 itu masih dilayani. Nah, kalau setelah tanggal itu nanti sudah hitungannya sudah tersendiri.
Dan ada informasi kalau ada produk yang belum tersertifikat halal, mungkin ada punishment atau apa itu. Ya, terima kasih Pak Kasih. Ya. Jadi masyarakat mungkin ini juga biar lebih memahami, lebih tahu tentang pentingnya izin produk halal itu. Ya. Jadi masyarakat yang punya usaha-usaha UMKM itu untuk mendapatkan izin atau produk halal itu tidak harus datang ke kantor Bimas Islam atau Kemenak Bantul, tapi bisa melalui penyuluh-penyuluh yang ada di tingkat Kapanewon. Iya. Jadi malah yang paling efektif itu melalui kantor urusan agama yang di sana ada PPH-nya. Oh, ada PPH-nya. Pendamping produk halal. Nah, pendamping produk halal kalau di Bimas Islam sendiri malah teman-teman kami itu belum pernah ada yang mengikuti BIMTEK, sehingga manakala hadir ke Bimas Islam itu kami sampaikan untuk bisa menghubungi teman kami yang ada di kantor urusan agama atau PPH di kantor urusan agama. Nah, misal untuk Kapanewon Dringo misalnya yang menghubungi PPH yang ada di Dringo, kemudian di Kretek yang menghubungi PPH di Kretek, dan alhamdulillah sekarang ini sudah banyak sertifikat halal yang diterbitkan melalui teman-teman kami. Bahkan beberapa waktu yang lalu itu kami ikut menyerahkan secara simbolis sertifikat halal kepada pelaku usaha di masing-masing Kapanewon atau di masing-masing kantor urusan agama. Demikian Mas Toto. Ya, terima kasih Bapak Kasih Bimas Islam yang pada kesempatan sore hari ini telah bersama kita dan bersama masyarakat luas menjelaskan tentang peran serta Bimas Islam dalam pelayanan, yaitu transformasi Kementerian Agama menuju Indonesia Emas tahun 2045. Demikian sahabat religi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang dirahmati Allah. Ada kurang lebihnya mohon maaf dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.